Oke. Nah, hai teman-teman semuanya, ketemu lagi ya malam hari ini sharing Kamis malam. Kita sharing-sharing santai aja ya malam ini ya. Sharing Kamis malam masih bareng sama Kak Rani di sini dan tentu saja men-sharingkan sesuatu yang berbau psikologi, love, life, and beauty. Dan malam hari ini Kak Rani masih melanjut di sharing edisi yang sebelumnya, yaitu tentang toxic parent ya teman-teman ya. Kalau di edisi yang sebelumnya kita udah bahas tentang toxic parent tuh apa sih, dan kemudian toxic parent tuh ciri-cirinya apa aja. Dan kemudian juga Kak Rani udah sharingkan tentang gimana caranya untuk berdamai dengan toxic parent kalau kita sebagai seorang anak gitu ya. Nah hari ini Kak Rani akan sharing, ini kok kameranya nggak lurus ya. Nah ini kayaknya lebih better ya ini ya. Nah hari ini Kak Rani bakalan sharing kalau kita itu sebagai anak kira-kira dampak apa aja sih yang bakalan bisa ditimbulkan ketika kita itu hidup atau diasuh dengan orang tua yang toksik ya teman-teman ya. Oke, Kak Rani agak santai dulu ya karena ini belum ada yang join ya sekarang ini ya. Oke, saya nyalakan penanda waktunya dulu. So teman-teman masih ditunggu joinnya ya, join di video Kak Rani ya malam hari ini ya. Kita bakal sharing dan kupas habis tentang dampak pengasuhan toxic parent untuk si anak. Jadi dampaknya tuh apa aja, kita bakal kupas habis dari sisi psikologis, dari sisi mental, emosional, semuanya gitu. Kita habis-habisan pokoknya. Dan untuk teman-teman yang pingin bertanya, melayangkan komentar, atau pingin sharing lebih lanjut, menceritakan kisahnya, boleh banget langsung ditulis di kolom komentar aja ya. Jadi feel free aja, nanti kita bakalan bahas bareng di session-session ini selama 1 jam ke depan. Oke? Iya. Hai Fancy Jung. Selamat malam Fan, gimana kabarnya Fan? Masih ini ya, les-lesan udah mulai atau masih dari rumah aja nih Fan? Yang penting sehat selalu ya Fancy ya, lama gak ketemu nih. Oke. So teman-teman, oke, saya akan mulai bahas ya. Ini kita hari ini ngomong kalau hai Aislin, selamat malam. Ini saya akan mulai bahas aja. Malam ini kita bakalan ngomong kalau misalnya orang tua itu toxic parent ya. Halo Kanaya 1993, thank you udah join. Malam ini kita ngomongin tentang dampak pengasuhan toxic parent untuk si anak ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita lebih fokus ngomong dampaknya atau akibat atau efek yang mungkin ditimbulkan dari toxic parent itu apa aja. Selamat malam juga Aislin, semoga sehat selalu ya Kanaya, semoga sehat selalu. Thank you udah join. Jangan tinggalkan saya selama 1 jam ke depan ya. Oke, nanti kalau pingin nanya atau sharing tentang pengalaman teman-teman langsung aja ya di kolom komentar ya teman-teman ya, feel free aja untuk diskusi malam hari ini, kita sharing-sharing bareng ya karena konsepnya kita belajar bersama. Oke? So teman-teman saya akan mulai ya. Jadi toxic parent kemarin di edisi sebelumnya kita udah bahas tentang ciri-ciri dari toxic parent itu apa aja ya teman-teman ya. Buat yang ketinggalan, buat yang belum nonton atau Anda yang masih kurang jelas pengen mengulang lagi, Anda bisa klik nanti di channel YouTube tanya spasi Kak Rani. Kak Rani udah share di sana dan masih ada di IGTV-nya Kak Rani kok gitu ya. Jadi teman-teman masih bisa nonton. Terus hari ini kita akan fokus membahas tentang dampak yang mungkin akan ditimbulkan apa aja. Buat Aislin, buat Kanaya 1993, kalau ada pengalaman, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman teman-teman atau saudara di sekitar yang anak-anaknya itu menjadi korban dari toxic parent, boleh banget ya di-share di sini ya, saya tunggu sharingnya ya. Oke. Yang pertama nih teman-teman, ketika seorang anak itu dia tumbuh besar diasuh oleh orang tua yang toksik. Kemarin kita udah bahas ya, toksik itu bisa aja suka merendahkan, suka menyakiti, suka melecehkan, suka membanding-bandingkan dan lain sebagainya, banyak sekali kan, bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk verbal maupun secara mental, psikologis. Nah hari ini kita bakal bahas dampak apa aja yang mungkin akan muncul dari si anak itu sendiri ketika anak itu mulai tumbuh dewasa. Yang pertama ketika seorang anak tumbuh dewasa pastinya dia akan punya karir ya suatu saat nanti ya. Nah
kehidupan karir si anak ini bisa aja berdampak gitu, maksudnya berdampak karena pola pengasuhan toxic parent yang dulu gitu. Contoh, ketika seorang anak akan memilih karir yang dia inginkan, misalnya kayak gitu, bisa aja dia merasa ragu, kurang percaya diri, nggak mantep dalam mengambil suatu keputusan gitu kan, karena dulu toxic parent atau orang tuanya terlalu dominan mengontrol pilihan si anak, mengatur semua keinginan si anak, pokoknya tuh otoriter gitu ya. Nah, ketika si anak harus memilih satu karir, kemudian dia mau lebih mengembangkan dirinya, akhirnya dia menjadi terhambat karena kurangnya rasa percaya diri gitu. Tapi sekali lagi, semua yang saya sebutkan di sini itu kecenderungan kemungkinan ya. Jangan menjadi kemudian jadi judgement. Oh, saya tuh begini karena pasti ini karena dulu karena saya diasuh sama orang tua yang toksik kayak gitu. Jangan malah membuat kita jadi semakin down, karena di sini kita belajar bersama. Kalau memang kita udah tahu kita punya kecenderungan seperti itu, lalu gimana langkah selanjutnya? Kan itu kan yang penting. Apa nih solusinya supaya saya tidak menjadi seperti itu? Oke ya. Ini sudah ada Edivia juga. Halo Edivia. Thank you udah join ya. Analog Shop. Thank you, selamat malam. Oke, itu pertama ya. Jadi ketika seorang anak dibesarkan oleh toxic parent, bisa sangat berdampak pada karirnya nantinya, terutama dalam pilihan karir. Terus kemudian ada juga nih teman-teman cerita dari rekan Kak Rani juga. Jadi ada seorang, ini wanita, ini ceritanya wanita, karena dibesarkan dari toxic parent juga. Kemudian ketika dia berkarir, sukses sih, jadi seorang general manager, jadi pimpinan di perusahaan. Tapi percaya nggak percaya, setiap kali si wanita ini mau dapat satu proyek yang besar, selalu aja terhambat. Udah mau deal nggak jadi, udah mau deal nggak jadi. Besok lagi mau dapat proyek besar, udah oke nih, udah persiapan semuanya, mau deal, mau jalan, selalu nggak jadi gitu. Percaya nggak percaya, ini bisa terjadi karena pikiran bawah sadar kita tuh melakukan satu pola yang berulang ya. Satu pola yang berulang bahwa mungkin dalam diri kita sering mengatakan saya tuh nggak layak, nggak pantas untuk keberhasilan yang besar, saya nggak pantas kaya, saya nggak pantas untuk bersinar karir saya gitu. Jangan-jangan ada self-talk yang semacam itu. Nah, self-talk semacam itu bisa terjadi karena dulunya toxic parent. Mungkin semasa kecil si orang ini seringkali diomongin orang tuanya kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang cenderung merendahkan, sehingga si wanita ini punya konsep diri yang tidak terlalu bagus dalam karir dan dalam keuangannya gitu. Nah, ini bisa jadi satu hal yang bahaya dan sayang banget gitu. Jadi kalau Anda tahu, kita tahu lebih dini, yuk kita lakukan gimana nih cara pencegahannya supaya hal itu nggak terus berlanjut di masa depan gitu ya. Edivia melambaikan tangan. Analog Shop. Berta Siregar, Kak Berta. Sharing ya nanti ya Kak Berta ya, dampak toxic parent buat si anak ya. Kalau Kak Berta punya kasus yang sama, anak-anak korban toxic parent, sharing di sini ya Kak Berta ya. Ditunggu nih. Ini Kak Berta juga seorang psikolog klinis anak ya teman-teman ya. Dan nanti di minggu depan, nanti Kak Rani dan Kak Berta bakalan mengadakan kelas tentang play terapi dengan media tanah liat ya teman-teman ya, via Google Meet, dan kelasnya gratis. Nanti teman-teman bisa lihat update-nya di Kak Rani bakal posting ya di Instagramnya Tanya Kak Rani. Oke, nantikan aja. Udah ada Dirlina juga, selamat malam. Oke, itu tadi yang pertama, jadi berdampak di dalam karir seorang anak. Karir juga biasanya berkaitan dengan keuangan ya teman-teman ya. Seperti tadi yang Kak Rani ceritakan, seorang wanita punya bisnis, tapi setiap kali dia mau dapat proyek besar atau dapat rezeki yang besar, dia selalu dalam dirinya secara nggak sadar merasa aku tidak pantas, aku tidak cukup layak, sehingga kayaknya tuh kalau mau dapat satu proyek yang luar biasa atau hal baru tuh selalu gagal, selalu lari pergi gitu rezekinya gitu kan. Itu kan sayang banget gitu ya. Nah, ini bisa terkait dengan pola pikiran bawah sadar, karena hati-hati, di pikiran bawah sadarnya udah tersimpan pikiran bahwa saya nggak cukup layak, saya nggak cukup pantas untuk rezeki besar seperti itu, saya nggak cukup itulah, nggak cukup layak, nggak cukup pantas gitu ya bahasa Jawanya ya. Kemudian yang ketiga, dalam hal pendidikan teman-teman. Nah, ini juga nih toxic parent, contohnya nih orang tua yang sering kali mengatakan,
kamu kok gitu aja nggak bisa sih, kamu kok bodoh sih, kamu kok nggak kayak kakak kamu sih, kamu kok kayak anak idiot sih. Ini sorry ya, bukan menyindir siapapun, tapi banyak orang tua di sekitar kita yang hingga hari ini sering mengatakan hal-hal seperti itu untuk anak-anaknya gitu ya. Nah, ini akan bisa sangat berpengaruh dalam nanti pendidikan si anak gitu. Si anak akan punya pola pikir, oh saya bodoh ya, saya memang nggak sepintar kakak saya memang nggak pantas untuk sekolah tinggi-tinggi. Ini akan menghambat prestasi si anak ya, karena dalam pikiran bawah sadarnya selalu merasa saya nggak mampu, saya nggak cukup bisa, saya nggak sehebat kakak saya dan lain sebagainya gitu. Kalau kakaknya bisa sekolah sampai tinggi, mungkin dia nggak akan cukup percaya diri untuk bisa sekolah sampai tinggi, meskipun sebetulnya dia mampu, karena dia merasa, iya ya, aku kan nggak sehebat kakak aku gitu. Otomatis pasti grade-nya atau standarnya dia taruh di bawah kakaknya. Ya, ini hati-hati. Ini bisa dikatakan sindrom anak terakhir atau ya. Karena pengalaman sehari-hari saya sendiri juga anak terakhir, teman-teman di sekitar juga banyak banget yang anak terakhir sharing-sharing merasakan hal yang sama. Apalagi kalau kita punya kakak yang karirnya cukup bersinar, sekolahnya, pendidikannya cukup bersinar gitu kan. Wah, satu hal yang berat, apalagi kalau dari kecil kita suka dibanding-bandingkan. Karena saya juga ngalamin ya hal ini dari kecil gitu. Prestasi saya dibandingkan kakak saya jauh banget gitu. Terus kemudian belum lagi orang-orang di sekitar selalu membandingkan. Kamu kok nggak kayak kakak kamu sih, kamu kok begini, kamu kok begitu, dan lain sebagainya gitu. Dan itu cukup traumatis sebetulnya, cukup melelahkan, cukup traumatis, dan ternyata butuh waktu yang sangat-sangat panjang untuk bisa keluar dari situasi itu. Tapi teman-teman jangan mudah-mudahan teman-teman yang di sini tidak akan butuh waktu segitu panjang, proses yang segitu panjang untuk bisa segera keluar dari situasi itu ya. Doa saya selalu untuk Anda semuanya. Ini udah ada Gunawan Fan, halo Kun, apa kabar Kun? Kohindra lo, selamat malam. Ada Love Ground, hai Amel, thank you udah join ya Mel. Udah ada ya Kak Tirta. Nah kemarin teman-teman ketika Kak Rani sharing informasi tentang toxic parent ini, ada satu teman di Facebook sih, terus kemudian Japri gitu mengatakan, Kak, postingan tentang toxic parent itu kok saya banget gitu ya. Saya banget, semua ciri-cirinya kayaknya saya masuk deh. Saya dulunya korban toxic parent Kak, dan sekarang saya melakukan hal yang sama ke anak-anak saya gitu. Setiap hari saya selalu bandingin anak saya selalu marah-marahin mereka kalau saya lagi capek. Padahal sama suami saya nggak kayak gitu kan. Terus kemudian anak saya tuh sering banget jadi korban kemarahan. Padahal kalau dipikir-pikir anak saya itu penurut, baik anaknya, nggak pernah neko-neko. Terus tapi entah kenapa selalu ada pemicu yang membuat si ibu ini tuh melampiaskan amarahnya terhadap si anak, dan kadang-kadang over ya, dan kadang-kadang tidak objektif. Maksudnya mungkin kesalahan si anak cuman kecil aja tapi dimarahin sampai heboh banget kayak gitu. Ya ini kan sangat kasihan sekali. Masih akan ada banyak yang akan menjadi korban kalau kita nggak putus rantainya mulai dari sekarang. Saya baca dulu ya, ini ada komentar dari Hendra. Sama, terasa sekali saya anak ketiga, tapi kebanyakan ditanya soal kapan nikah. Mending kalau cuma ditanya kapan nikah kok Hendra. tinggal ya nggak gampang juga sih ya ditanya kapan nikah. Saya juga sama gitu, selalu kemana-mana ditanya kapan nikah. Dan satu hal yang menjadi semakin berat ketika kakak saya udah nikah, kemudian punya anak, keluarga kakak saya dipandang sebagai keluarga yang oke, pasangannya oke, karirnya oke, ekonominya oke, anak-anaknya oke. Kembalilah orang-orang semakin membandingkan lagi. Tuh kakak kamu tuh dapat ini oke, pasangan oke, dan lain sebagainya. Oh my god gitu ya. Kapan ini semua berakhir? Curhat. Terus oke ya kok Indra, kita di posisi yang sama ya. Anak terakhir juga ya kok ya. Anna Love Shop. Kak, gimana ya buat mengubah mindset kita yang sudah dewasa untuk bisa bahagia dan berkarya tanpa peduli sindiran orang tua? Karena sampai sekarang orang tuh suka nyindir, misalnya tahu omset jualan turun. Oke, ya nanti kita bahas ya, Ana ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian selain berdampak dalam aspek pendidikan, dalam aspek percintaan.
Ini Kak Rani riset sendiri ya, dari sharing selama ini kasus yang sering masuk, kemudian dari tadi baca-baca artikel, saya menyimpulkan sendiri gitu bahwa dampak pengasuhan toxic parent juga berpengaruh dalam kehidupan asmara si anak ketika si anak itu dewasa, ya sangat berpengaruh sekali. Misalnya dalam pemilihan calon pasangan hidup, sikap dia dengan pacarnya atau dengan suaminya atau istrinya, kemudian cara dia mencintai pasangannya. Ini juga kasus yang banyak sekali ya masuk ya di ruang konseling ya teman-teman ya. Ini udah ada Deborah Debbie nih. Waktu itu saya sama Kak Deborah ini membahas soal toxic relationship. Nah, hubungan yang penuh toxic, hubungan yang penuh dengan kekerasan, misalkan kekerasan dalam pacaran, kemudian penuh dengan kata-kata yang kasar, pokoknya hubungan yang sangat toksik sekali. Seringnya ya klien yang datang mengeluhkan hubungan yang toksik, kalau dilihat lagi ke belakang, kalau dirunut ke belakang, ternyata para klien ini juga tumbuh dari orang tua dan keluarga yang toksik, sehingga ketika di masa dewasa si klien ini tidak bisa memantaskan dirinya untuk mendapatkan cinta yang sesuai, paham ya maksudnya ya. Jadi dikasarin sama pasangan, dipukulin sama pasangan, omel-omelin sama pasangan, it's okay. Jadi dia batas toleransinya terhadap kekerasan tuh sangat luas sekali, karena dulu dia juga mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya. Dulu dia juga melihat orang tuanya bersikap yang sama. Jadi ketika nanti dia punya pasangan, dia lebih mengokekan tindakan-tindakan seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu yang saya maksud berpengaruh dalam aspek percintaan, pemilihan pasangan. Maaf nih untuk beberapa orang seperti artis, kita lihat kawin cerai gitu. Mungkin kalau mau dirunut satu persatu 80-90% juga punya latar belakang toxic parent atau toxic family ya, mungkin ya teman-teman ya. Nah, jadi apa yang kita lihat di masa kita kecil tentang hubungan relationship orang tua kita, ayah dan ibu kita, itu sangat-sangat mempengaruhi pola pikir kita ketika nanti kita punya hubungan dengan lawan jenis ya. Pernikahan kita, cara kita memilih pasangan pacar kita gitu kan, itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kita yang sudah menjadi, Anda yang sudah menjadi orang tua, bukan kita, saya belum. Anda yang sudah menjadi orang tua, sibuk-sibuklah untuk memberikan image atau contoh atau gambaran yang terbaik untuk anak-anak Anda, sehingga anak Anda akan bangga suatu saat nanti. Dia akan mengatakan bahwa saya ingin punya seorang suami seperti papa saya ingin punya istri seperti mama saya ingin punya pernikahan seperti orang tua saya ya. Semangat. Oke. Lalu sama, ini adik saya sudah nikah dan anaknya hamil. Curhat juga. Oke, thank you Ko Indra. Lalu ada komentar lagi. Terkoneksi ya antara kehidupannya waktu kecil menjadi keluarganya sekarang. Dia sangat terkoneksi sekali. Seperti tadi yang saya sharing, salah satu teman di Facebook curhat karena ternyata masih emosinya belum selesai dengan perlakuan orang tuanya zaman dulu. Sekarang tanpa sadar, kalau dia lagi ada masalah atau apapun, larinya ke siapa yang jadi korban pelampiasan anaknya. Tapi herannya secara sadar dia bisa ngomong sama saya tuh merasa sangat bersalah sekali Bu Rani. Kenapa? Karena setiap saya punya masalah dalam kerjaan saya punya masalah dengan tetangga saya, pasti anak saya yang kena gitu. Oh ternyata, dan dia sadar karena dulu dia juga diperlakukan seperti itu sama orang tuanya gitu. Dia sering banget jadi korban ketika dia melakukan sesuatu atau nggak salah atau apapun, tapi orang tuanya sering banget menyalahkan dia gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah ini tadi terdampak di dalam kehidupan percintaan. Kemudian berikutnya terdampak di dalam hubungan sosial teman-teman. Nah ini juga satu hal yang terutama klien-klien yang remaja putri gitu kan, berusia 16 sampai 20 tahun gitu, sering banget datang gitu ya mencari psikolog gitu kan. Mereka merasa tidak bisa berinteraksi sosial secara baik dan sehat. Saya kok suka minder ya Kak ketika kumpul dengan teman-teman saya kok merasa seperti menarik diri dari lingkungan saya ya Kak. Kemudian saya kok merasa suka iri atau merasa kalah sama teman-teman saya dan lain-lain sebagainya gitu. Nah,
seringkali setelah dirunut ke belakang kembali lagi gitu, toxic parent, masalah belum selesai dengan orang tua, emosi yang masih tertahan, harga diri yang tidak bagus, citra diri yang negatif dan lain sebagainya, itu mempengaruhi Anda ketika nanti Anda akan berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitar Anda. Mungkin merasa tidak pantas, tidak merasa tidak sesukses teman-teman di sekitar Anda, merasa jealous, iri, teman-temanku kok bisa begini kok aku nggak bisa, dan lain sebagainya gitu. Itu cukup mengganggu ya teman-teman ya. Terus kemudian ini juga berdampak dalam kemampuan seseorang mengambil keputusan. Ya, ngaku nih, siapa di sini yang susah banget untuk memutuskan sesuatu? Saya pun juga pernah ada di posisi yang sama, teman-teman. Kenapa? Karena orang tua saya tuh biasanya tidak kurang terbuka terhadap pendapat atau opsi si anak gitu kan, tidak mau menerima perbedaan pendapat. So ketika saya harus mengambil satu keputusan yang dimana itu nggak sesuai sama mereka, seringkali itu jadi masalah. Akhirnya belakangan kalau menyangkut masalah sama mereka, saya memilih untuk terserah mami papi aja. Selama itu bukan satu hal yang prinsipil banget ya, selama itu bukan satu hal yang sangat gede banget buat saya, ya udah terserah aja. Mau makan apa? Udah biar mami papi aja yang tentuin gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, sulit untuk mengambil sebuah keputusan yang itu Anda banget gitu kan. Jadi akhirnya Anda lebih cenderung menyerahkan keputusan itu dengan orang lain, atau membiarkan orang tua Anda mengambil keputusan untuk diri Anda, teman-teman. Dan kalau selama kita masih tinggal bareng sama orang tua, it's okay. Tapi suatu saat ketika kita harus berumah tangga, ketika kita punya kehidupan sendiri, wah ini akan jadi repot gitu. Karena kita akan sulit mengambil keputusan. Saya pernah punya satu temen ya, pengalaman ini teman sendiri, seorang cewek. Tapi pacarnya yang ngeluh ke saya waktu itu. Pacarnya yang cerita sama saya, Rani, pacarku ini hanya untuk milih warna tas, warna baju, warna sepatu yang mau dia pakai setiap hari harus tanya dulu ke maminya. Oh my god. Bisa Anda bayangkan ya? Setiap kali ke mall, setiap kali ke supermarket, mau beli apapun harus nanya dulu ke maminya gitu. Ya mungkin belum tentu maminya juga yang membuat dia seperti itu, mungkin bisa juga memang kepercayaan diri dia juga kurang gitu. Jadi apapun keputusan yang diambil, bahkan hal sekecil apapun itu harus konfirmasi dulu ke maminya gitu ya. Nah ini salah satu ciri-ciri sulit banget untuk mengambil keputusan secara mandiri, teman-teman. Nah setuju, ortu sering tidak sependapat dengan anak hal kecil seperti pilih menu makanan. Mau makan di mana Gunawan hari ini? Terserah mami aja deh, daripada pusingnya berdebat ya. Katanya gini, ditanya mau makan di mana, ketika kita mengungkapkan pendapat ternyata nggak di-approve, nggak disetujui, ya lama-lama capek deh, udah daripada pendapat aku ditolak mendingan nggak usah deh. Dan kadang-kadang ini jadi sebuah pola ya Gunawan ya teman-teman ya. Sekarang ketika saya di rumah, saya tuh jadi males bersentuhan dengan dapur. Padahal saya tuh hobi bikin makanan, hobi masak gitu, karena setiap kali saya masuk ke dapur, setiap kali saya membuat sesuatu, pasti diintervensi. Jangan gini, pakai yang ini, ya pakai yang itu, jangan yang ini, dan lain sebagainya gitu. Lama-lama karena terlalu kayak gitu banget, lama-lama saya udah terserah aja deh, yang masuk dapur biar orang tua aja, saya enggak gitu. Mudah-mudahan ini nggak terjadi untuk Anda ya, untuk teman-teman di sini. Tapi ini salah satu contoh kecil. Maksudnya ketika pilihan kita terlalu sering ditolak atau diintervensi gitu kan, lama-lama anak juga jadi males untuk mengungkapkan pendapat, males untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Lalu aspek berikutnya yang berdampak adalah kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah. Kemampuan mengelola emosi ini satu hal yang sangat-sangat penting banget ya. Banyak remaja-remaja sekarang ini sering banget mudah untuk mengalami mood swing, kemudian emosinya tidak stabil, kemudian melakukan self-harm, menyakiti diri sendiri, mudah depresi gitu kan. Setiap kali dia mengalami satu masalah yang mungkin menurut orang lain ini masalah kecil banget sih, kamu baper banget sih gitu. Nah tapi buat dia itu masalah yang sangat besar. Dan ketika dia tidak mampu mengontrol, tidak mampu mengendalikan emosinya, ya terjadilah hal-hal seperti itu, frustrasi, stres,
mood swing, insomnia, nggak bisa tidur, gangguan makan, gangguan yang lain-lain, gangguan pada hubungan sosialnya, gangguan pada relationship-nya, semuanya terganggu karena ketidakmampuan mengelola emosi secara sehat gitu kan. Dan kemudian satu lagi, kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ini juga kemampuan yang penting loh teman-teman. Ini namanya strategi coping ya. Coping tuh menyelesaikan, mencari solusi dari sebuah masalah gitu. Anak-anak yang menjadi korban dari toxic parent gitu kan, akan merasa sulit untuk menyelesaikan sebuah masalah karena mungkin terlalu pakai emosi di dalamnya, atau mungkin malah terlalu logik tanpa menggunakan emosi. Ada juga yang seperti itu teman-teman, kasihan ya. Semoga kita tidak menjadi orang seperti itu. Ada anak-anak yang menjadi korban toxic parent dan kemudian pola pikirnya tuh cuman pakai logika aja, tidak menggunakan perasaan. Atau cuman pakai perasaan aja tanpa menggunakan logika. Padahal perasaan dan logika harusnya berjalan seimbang ya. Tapi memang susah kadang kita menemukan titik imbang antara logika dan perasaan ya. Nah, terlalu pakai perasaan atau terlalu pakai logika akan menyulitkan kita ketika kita harus menyelesaikan sebuah masalah, karena ya antara hati dan pikiran tidak seimbang teman-teman. Saya baca dulu ya komentarnya ya. Nah bener Kak, ya Gunawan kayaknya mengalami hal yang sama nih. Edivia, oke thank you. Karena ya Kak, kalau ortu toksik haruskah saya memberitahu mereka atau gimana caranya? Ya di live yang lalu juga ini ya, karena ya saya juga membahas tentang ini ya, gimana caranya untuk menyampaikan ke orang tua kita kalau mereka itu toksik gitu ya. Boleh sih, karena ya kadang-kadang pendapat kita sebagai seorang anak itu seringnya diremehkan sama orang tua. Kenapa? Ya kan kita masih anak. Pasti orang tua gitu kan pemikirannya. Alah kamu nih masih anak-anak, tahu apa sih gitu. Kecuali orang tua yang memang open minded ya. Mereka tuh memperlakukan anak seperti teman, sahabat, sharing itu bisa enak, diskusi bisa enak, tapi mungkin di budaya timur jarang ya ada orang tua yang bisa seperti itu ya, bijak gitu, ngobrol santai, ngobrol asik sama si anak gitu. Nah mungkin kalau orang tua kita memang toksik, kadang kita butuh pihak ketiga. Contohnya kadang saya juga ngasih tahu orang tua saya nggak secara langsung teman-teman, melalui sharing-sharing cerita-cerita yang menginspirasi di WhatsApp, mungkin di grup Facebook saya forward ke mereka, lewat video-video saya forward ke mereka. Harapan saya setelah mereka menonton video itu, mereka bisa merefleksi ya ke dirinya sendiri gitu. Kemudian kadang-kadang juga saya menceritakan sharing lewat orang lain. Contoh nih, mah, pah, saya habis dengar nih sharing dari dosen saya ya, yang psikolog senior gitu kan, tentang gini-gini, orang tua tuh nggak boleh gini. Tapi saya mengatasnamakan orang lain gitu. Kenapa? Supaya mereka nggak antipati dulu. Kalau yang ngomong anaknya sendiri mah udah tahu busuk-busuknya anaknya kayak gimana gitu. Akan mengurangi apa ya? Mengurangi respect mereka karena yang ngomong kita masih sebagai seorang anak. Tapi kalau yang ngomong atas namanya orang yang lebih senior, syukur-syukur orang yang emang berpengalaman, orang yang punya pengaruh gitu kan, itu akan beda dampaknya ya. Selamat mencoba ya karena ya. Mudah-mudahan berhasil. Selama BFH ini kan saya sering masak Kak, kemudian papa saya ke dapur, pasti memberi masukan, minyaknya kurang, itu piring kotor jangan di situ. Padahal saya tidak meminta pendapat. Saya juga sempat ribut sama mami saya, Gunawan, kemarin waktu mau masak gitu, terlalu diintervensi, akhirnya sampai nggak fokus, nggak konsen, karena setiap mau melangkah kayaknya ngambil napas aja udah dikomentarin. Akhirnya saya jengkel, saya tinggal gitu ya, mutung ya bahasa Jawanya, udah tinggal aja udah. Terlalu diintervensi, jengah kadang-kadang ya. Mungkin maksud mereka, kita tahu ya maksud mereka baik, mungkin pasti pengen yang terbaik untuk anaknya, nggak pengen dapurnya kotor, nggak pengen kacau, merasa orang tua tuh udah punya pengalaman lebih sehingga anaknya tuh nggak perlu lagi ngulang kesalahan yang sama seperti yang orang tuanya lakukan. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak, kita memang harus salah kok ya. Kita harus, kalau nggak kotor tuh nggak belajar, kalau nggak ada noda tuh nggak belajar, kan gitu. Terus bagaimana mengatasi permasalahan quarter life crisis bagi anak yang mendapatkan pola pengasuhan toxic parent Kak? Iya, nah ini juga ini ya, Abdullah Hada. Nah ini quarter life crisis atau krisis usia 25-an tahun ini juga akan menjadi semakin berat, semakin sulit atau semakin parah
kalau si orang tua itu ternyata toksik gitu ya. Jadi istilahnya beban si anak ini belum selesai dengan si toxic parent, masih ditambah dia harus menghadapi krisis kehidupannya sendiri di usia seperempat abad gitu ya. Nah, cara mengatasi permasalahan, oke, nanti ya kita lihat di bagian solusi harus kayak gimana. Ambil napas dikomentarin. Kayaknya mau melangkahkan kaki satu aja, mau menggerakkan tangan aja udah dikomentarin gitu ya Gun ya. Siap, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, kembali lagi masih bicara soal dampak gitu ya. Dampak yang kali ini yang lebih yang nyata. Dampak yang secara pola pikir, secara emosi, apa aja yang akan terjadi ketika si anak itu menerima pola pengasuhan dari orang tua yang toksik ya. Yang pertama, pola pikirnya terbiasa untuk selalu menyalahkan diri sendiri. Jadi rasa bersalahnya besar, ketika menghadapi suatu masalah selalu cenderung aku yang salah, aku yang menyebabkan ini semua terjadi, aku yang membuat situasi semakin buruk dan lain sebagainya. Ini akan sangat buruk ya ketika si anak ini nanti dia punya relationship gitu dengan seseorang gitu, dengan lawan jenis. Ketika dia terbiasa untuk menyalahkan dirinya sendiri, ini akan memperparah kondisi gitu ya. Itulah yang menjadi cikal bakal seseorang mentoleransi adanya kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga, sampai bertahun-tahun tidak kunjung segera keluar dari situasi itu karena merasa aku tuh yang salah kok gitu, dia tuh kayak gini karena aku kok gitu, ya kan? Pola pikir selalu menyalahkan diri sendiri. Kayak Gunawan tadi ya, aku tuh nggak becus nih masak, menyalahkan diri sendiri. Contoh ya Gun, peace. Emosi tidak stabil. Nah, emosi sering naik turun teman-teman. Kalau malam, apalagi ini remaja putri ya, sangat-sangat mengalami hal ini. Kalau malam tiba-tiba sering kebangun, nangis sendiri. Kalau siang oke, bisa ketawa-ketawa sama teman-teman. Malam kebangun, sering nangis sendiri, tanpa sebab yang jelas. Nah, ini ciri-ciri emosi yang tidak stabil gitu. Bisa jadi salah satu penyebabnya karena toxic parent. Tapi juga banyak penyebab yang lainnya juga. Kemudian, sikap seseorang yang kasar, suka mengeluarkan kata-kata kotor, kemudian suka hobi menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, coba kita cek yuk di sekitar kita ada nggak nih orang-orang seperti itu. Terbiasa sikapnya tuh kayak istilahnya apa ya? Nggak manner gitu ya, nggak gimana ya ngomongnya ya? Kasar, nggak sopan gitu kan, dari kata-katanya, dari tindakan sehari-harinya, kemudian juga suka banget menyakiti orang lain dengan berbagai sikap dan kata-katanya gitu ya. Nah, ini bisa jadi mungkin orang ini adalah korban dari toxic parent di masa lalunya. Kemudian ketidakmampuan memilih pasangan yang baik dan sesuai dengan dirinya. Nah, ini tadi kaitannya dengan aspek percintaan ya, teman-teman ya. Kemampuan kita untuk memilih pasangan akhirnya menjadi tidak objektif karena kita tidak punya contoh yang baik, relationship yang sehat dari orang tua kita. Kemudian juga masalah emosi yang belum selesai karena tadi kita terbiasa disakiti, kita terbiasa punya luka yang belum selesai, kita terbiasa mengungkapkan emosi dengan tidak sehat dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi Anda dalam ketika Anda memilih calon pasangan nantinya gitu. Karena ibaratnya badan aja, fisik aja kalau masih ada luka itu akan ya pasti nggak enak ya kita membawa luka kemana-mana ya. Ibaratnya luka yang belum kering gitu kan. Kita mau ngapa-ngapain juga nggak akan nyaman karena masih ada luka yang belum selesai. Sama halnya dengan anak-anak korban toxic parent. Kalau emosinya belum dibereskan, rantainya belum diputuskan, ini akan berpengaruh dalam banyak hal gitu. Terus kemudian, nah ini juga sulit fokus, sulit konsentrasi, atau menjadi people pleaser. Selalu ingin menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Sulit fokus dalam kuliah, sulit konsentrasi, setiap hari gampang lupa gitu kan, dan selalu kecenderungannya ingin menyenangkan orang-orang di sekitarnya sampai melupakan kebahagiaan dirinya sendiri. Ayo, ada nggak nih teman-temannya di sini yang merasa kayak gitu nih? Kayaknya selalu mendahulukan kebahagiaan orang lain terus sampai benar-benar lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Wajahnya sampai kucel, sampai lelah, kita nggak sadar karena selalu memikirkan orang lain, selalu memikirkan orang tuaku sukanya makan apa ya, orang tuaku pinginnya diapain ya, orang tuaku bla 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 bla, tapi lupa sama kebahagiaan dirinya sendiri gitu, lupa menyediakan waktu untuk dirinya sendiri. Terus kemudian
kecenderungannya menjadi kurang self love, kurang mencintai diri sendiri, mudah menyakiti diri sendiri, ada kecenderungan juga menjadi mudah depresi, kemudian juga bunuh diri. Ini juga kasus yang banyak terjadi ya, karena toxic parent, masalah masa lalu dengan orang tua yang belum selesai. Terus kemudian sulit untuk merasakan kebahagiaan gitu. Jadi seharusnya bisa ketawa, seharusnya bahagia, mungkin ketika teman-temannya seneng kumpul gitu kan, namanya juga anak muda, kita kok sulit ya merasa bahagia ya. Maksudnya di tengah keramaian kita selalu merasa sepi, kayak Ebit GAD. Di tengah keramaian kota, hatiku tetap merasa sepi, tetap merasa sendiri. Itu salah satu ciri-cirinya. Terus kemudian kurang mampu untuk mencintai dan mengapresiasi diri sendiri. Selalu merasa kurang, terus selalu merasa membandingkan diri kita sama orang lain, selalu merasa tidak cukup baik, selalu merasa paling karyaku, kerjaanku paling nggak sebagus orang lain gitu. Selalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain ya, karena tidak bisa mengapresiasi dirinya sendiri. Kemudian suka banget mengkritik diri sendiri, inner critic gitu ya. Apa-apa dikritik kurang begini, dikritik telat sedikit, dikritik pekerjaannya kurang memuaskan, mengkritik diri sendiri. Hobi banget mengkritik diri sendiri. Bukan orang lain yang mengkritik, tapi diri kita sendiri yang mengkritik diri kita. Dan yang terakhir, punya kecenderungan atau potensi untuk juga menyakiti anak-anaknya kelak, karena yaitu pola perlakuan yang dulu dia dapatkan tidak segera dia putuskan mata rantainya, emosinya tidak segera diselesaikan, kemudian dia mengulang hal yang sama ke anak-anaknya nanti. Hati-hati, kadang-kadang ini bukan suatu perilaku yang sadar, tapi kita lakukan itu secara tanpa sadar. Pernah nggak Anda mungkin di sini yang sudah menjadi orang tua, ketika lagi emosi kayak nggak bisa mengontrol diri sendiri, kata-katanya tuh kayak seneng banget, atau bukan seneng ya, kata-katanya tuh seperti ingin banget menyakiti orang lain, kayak nggak ada kontrol ketika Anda marah, tapi sesudah selesai amarah Anda reda, Anda baru sadar, kok aku tadi ngomong kayak gitu ya, kok aku tadi keterlaluan banget ya, marahin anak aku sampai kayak gitu. Nah itu berarti di pola bawah sadarnya ada sesuatu hal yang memicu Anda ketika Anda emosi atau Anda marah gitu. Nah ini pola-pola yang harus kita cermati teman-teman. Bagaimana bisa mencintai, membahagiakan orang lain jika dia tidak mencintai diri sendiri? Nah, iya Kohindra. Gak usah saya ngomong ya Kohindra ya. Ini akan menjadi kompleks ya teman-teman ya. Beberapa waktu lalu Kak Rani juga posting di postingan Instagram Kak Rani tentang self love. Terlebih dahulu PR setiap manusia adalah mencintai dirinya sendiri. Karena kalau kita aja belum mencintai diri kita sendiri, kita aja belum bisa menerima diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri, memaafkan diri kita sendiri, bagaimana kita mengharapkan orang lain mencintai diri kita? Kita akan terus menarik pola yang sama, terus attract atau menarik orang-orang yang melakukan hal yang sama seperti yang orang tua kita lakukan dulu, karena emosinya belum selesai. Jadi selama pikiran bawah sadar kita masih menyimpan luka itu, masih menyimpan permasalahan itu, kita akan menarik atau attract orang-orang yang berperilaku sama ke dalam hidup kita gitu ya. Tapi ketika kita sudah bisa memutuskan rantai itu, Anda melakukan self love, mencintai dan menerima diri sendiri, memaafkan diri Anda sendiri, Anda akan menarik lebih banyak hal-hal positif dan orang-orang yang juga menerima Anda apa adanya gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang tadi ya di awal, lebih ke solusi ya teman-teman kalau sekarang ya. Gimana untuk mengubah mindset kita yang sudah dewasa untuk bisa bahagia dan berkarya tanpa peduli sindiran orang tua. Oke, ya. Jujur ya, Anna Love Shop Anna Love Shop di masa sekarang ini, setelah saya dewasa, saya pun masih sering kali mendapatkan sindiran, mendapatkan cemoohan, mendapatkan kata-kata yang merendahkan dari kedua orang tua saya terhadap apa yang saya lakukan gitu. Ini memang bukan suatu hal yang mudah, tapi mindset kita begini. Anda harus mengubah mindset Anda. Saya sudah dewasa, saya berhak untuk memutuskan dan menjalankan apa yang baik buat diri saya dan apa yang tidak baik akan saya tinggalkan. Terutama dalam hal karir Anda, pekerjaan Anda. Tentu saja ketika Anda yakin bahwa pekerjaan saya ini karir yang saya impikan, karir yang saya minati, saya inginkan untuk saya bangun, saya wujudkan gitu kan. Ketika Anda sudah menyadari bahwa
ini adalah jalan yang benar untuk saya, ini adalah karir yang saya inginkan, yang saya lakukan itu suatu hal yang halal, tidak menyakiti siapapun, tidak menyakiti atau merugikan siapapun, go ahead, lanjut aja terus gitu. Meskipun sindiran mungkin akan tetap ada, meskipun mungkin kerikil akan tetap ada, meskipun mungkin cemoohan atau remeh temehan akan selalu ada. Satu aja prinsip yang perlu Anda pegang. Ketika Anda berhasil suatu saat nanti, ketika Anda sudah bisa berdamai dengan diri Anda mewujudkan mimpi Anda, orang tidak akan ada lagi yang menyindir Anda kok, tenang aja. Ya, jadi fokus aja dengan hal-hal yang mau Anda lakukan, Anda maju aja terus gitu. Meskipun dalam perjalanannya mungkin kita kadang terima sindiran, terima kata-kata nggak enak gitu kan. Ya, PR-nya adalah yakinkan diri Anda terus bahwa ini pekerjaan yang halal, saya melakukan hal yang baik, saya melakukan hal yang benar, ya udah lanjut aja terus, nggak masalah ya. Jadi tetap semangat ya, analog shop ya. Sindiran orang tua ya udahlah, anggap aja angin lalu gitu, anggap aja suatu hal yang memotivasi kita untuk terus maju gitu, tapi bukan malah menjatuhkan Anda. Karena kadang-kadang pengkritik yang terbaik adalah orang terdekat kita, bukan orang luar. Ya, oke. Terus kemudian tadi masih ada pertanyaan dari siapa lagi ya ini ya? Kayaknya sudah ya, tadi semua pertanyaan sudah saya jawab ya. Oh oke, tentang mengatasi permasalahan quarter life crisis ya bagi anak yang mendapatkan pola pengasuhan toxic parent. Oke, ya. Quarter life crisis itu tentu saja bisa dialami oleh setiap orang, siapapun itu, baik dia itu dulunya diasuh dengan cara toxic parenting maupun tidak gitu ya. Jadi quarter life crisis bisa datang kepada siapapun juga tanpa pandang bulu. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk mengatasi permasalahan quarter life crisis ini? Nah, kalau kita ngomong kita sebagai orang tua ya, Pak Abdullah Hada ya. Kalau kita sebagai orang tua, poin yang harus kita sadari adalah menanamkan konsep diri yang positif untuk si anak. Jadi sejak kecil, hati-hati ya, kadang-kadang tanpa sadar mungkin maksud kita baik mau memotivasi si anak, tapi tanpa sadar kita malah menjatuhkan percaya diri si anak. Nah, PR kita sebagai orang tua, kita tanamkan konsep diri yang positif untuk si anak gitu ya. Contohnya memberikan apresiasi kecil untuk si anak gitu kan. Kadang-kadang anak tuh pengennya apa sih, cuman menunjukkan hasil karyanya ke orang tuanya, kemudian dipuji, misalkan contoh kecil seperti itu. Tapi kadang-kadang di budaya timur seperti kita ini, orang tua di Indonesia tuh agak sulit ya, atau mungkin tidak menyadari bahwa pujian ke anak itu penting gitu kan. Ya meskipun over memuji juga nggak akan bagus, tapi memuji pada kadar yang tepat itu perlu untuk dilakukan. Mengapresiasi setiap hasil karya anak, memuji si anak gitu. Dan satu hal lagi sih yang sering saya cermati sebagai orang tua, kadang-kadang kita ketika anak misalkan cerita gitu ya, sharing sama kita cuma mendengarkannya sambil lalu aja. Kenapa? Karena kita menganggap orang tua itu punya masalah yang jauh lebih kompleks. Alah, kamu masih anak-anak kok, masalah kamu kayak gitu aja udah stres, kayak gitu aja udah pusing, kayak gitu aja udah depresi gitu kan. Padahal sebetulnya kadang-kadang anak hanya perlu didengarkan dengan hati dan pikiran kita. Jadi selama seorang anak masih mau sharing, curhat dengan orang tuanya, dengarkanlah dengan hati dan pikiran Anda. Fokus ada di sini saat ini gitu ya. Be mindful. Sadar saat ini, dengarkan dengan seluruh jiwa Anda gitu. Taruh dulu gadgetnya dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika si anak merasa didengar, merasa diterima, kemudian merasa disupport gitu, didukung gitu, orang tuanya akan selalu ada di sampingnya, di belakangnya, apapun situasinya, apapun kegagalannya, apapun yang dia alami gitu. Nah, ini akan menumbuhkan kepercayaan diri si anak gitu. Dan kadang-kadang orang tua seringkali lupa ya bahwa kalau pas lagi melakukan sesuatu yang baik nggak dipuji, tapi ketika melakukan satu kesalahan kecil aja, wah udah menjadi-jadi gitu kan. Jadi akhirnya si anak punya satu konsep bahwa oh berarti ini ya, berarti memang aku tuh tukang pembuat onar ya, aku tuh tukang pembuat kesalahan gitu kan, aku tuh nggak pernah dilihat atau diapresiasi sama orang tuaku. Nah ini bisa jadi satu hal yang bahaya teman-teman.
Nah, buat teman-teman di sini, kalau memang Anda merasa orang tua Anda masih toksik, boleh kok video ini silahkan Anda share ke orang tua Anda, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Kalau Anda nggak sanggup ngomong sendiri ke orang tua, bisa kok tunjukin aja video ini, atau Anda bikin summary, kemudian Anda sharingkan, ceritakan ini ke orang tua Anda, dan mudah-mudahan dari situ pikiran orang tua kita akan semakin terbuka gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu ya Pak Abdullah Hada, kuncinya adalah menumbuhkan konsep diri yang positif. Jadi si anak akan melihat dirinya sendiri itu dia sudah hebat dari lahir, dia spesial, dia luar biasa, dia tuh layak untuk dicintai, unik, dan tidak ada duanya di dunia ini gitu. Jadi dengan konsep diri yang positif ini akan membantu dia lebih mudah untuk ketika nanti dia melalui quarter life crisis dalam kehidupannya gitu. Lalu ada lagi nih, Gunawan Fan. Dampaknya berarti tidak langsung ya Kak, sampai saat ini saya masih terhindar dari dampak-dampak negatif tadi, syukurlah. Iya Gunawan, dampak ini hanyalah kemungkinan-kemungkinan kecenderungan. Jadi saya nggak ngomong pasti kalau korban anak toxic parent pasti akan seperti ini dampaknya, enggak. Kita hanya ngomong kecenderungan-kecenderungan gitu. Jadi kalau memang ada hal-hal yang mengena di dalam diri kita, ya berarti saatnya yuk gimana caranya kita cari solusi gitu ya. Jadi tidak selalu pasti, nggak selalu fix pasti dampaknya kayak gitu, belum tentu Gunawan. Bisa jadi Gunawan punya konsep diri yang cukup baik, kepercayaan diri yang cukup baik, atau benteng emosi yang cukup kuat sehingga orang tua mau toksik sekalipun tapi Gunawan nggak terpengaruh. Nah itu hebat tuh berarti. Oke, keren tuh berarti. Orang luar eksternal mau menyerang kita seperti apa, tapi kita dalamnya udah kuat, kita nggak akan terpengaruh gitu. Terus dari Torik Hasan, bagaimana cara menjelaskan ke orang tua kalau saya tidak nyaman dengan cara didik orang tua sebagai anak ya? Ya, sama seperti yang tadi ya saya sampaikan, kadang-kadang kita nggak bisa ngomong secara to the point. Kita tapi tetap harus lihat karakter orang tua kita seperti apa ya, Torik Hasan ya. Bisa nggak untuk diajak ngomong tuh secara open mind gitu ya, kayak sharing, diskusi gitu. Kalau memang mereka tipe orang yang tidak bisa menerima pendapat secara langsung, ada baiknya Anda menyampaikan kata seorang psikolog tuh gini loh mah, pah gitu. Kalau saya sih biasanya kata dosen saya tuh gini loh mah, pah. Ternyata orang tua tuh harus begini. Jadi kadang nggak selalu bisa langsung to the point ya, Torik Hasan ya. Saya paham sih. Kita sebagai anak kadang-kadang tidak semua orang tua tuh mau menerima pendapat kita secara langsung. Entah itu akan menyinggung mereka atau bikin mereka malah emosi, malah menolak semua yang kita sampaikan, atau malah jadi semakin menyerang kita dan lain sebagainya, menganggap kita sok tahu karena mereka sudah makan lebih banyak asam garam dan lain sebagainya gitu. Tapi kamu bisa sampaikan pelan-pelan gitu kan, mah aku tuh ada baca nih artikel kayak gini, sedikit-sedikit aja nyampaikannya, jangan langsung terlalu ekstrim gitu ya, karena penerimaan orang tua mungkin akan beda sama kita, sedikit-sedikit gitu kan, kita kulitnya dulu, besok baru tambahin lagi gitu kan. Nah dari situ sih harapannya orang tua akan semakin sadar bahwa si anak ini nggak nyaman loh. Tapi kalau orang tua kita ternyata orang yang enak diajak sharing, diskusi, ya itu bonus gitu kan. Anda bisa langsung sampaikan aja bahwa, Pah, Mah, saya tuh nggak nyaman loh dengan hal yang begini dari Papa dan Mama. Harapan saya begini kayak gitu. Dan satu hal lagi teman-teman, ketika Anda menyampaikan ke orang tua, kesannya jangan menyerang ya. Orang siapapun juga nggak akan suka kalau dikritik. Kita sampaikan dengan cara puji dulu, angkat dulu. Saya tuh seneng loh jadi bersyukur banget jadi anaknya Mami dan Papi. Teman-teman saya tuh suka banget, ini contoh ya, teman-teman saya tuh suka banget nih muji aku nih karena Mami Papiku begini. Tapi kalau misalkan dalam hal A, misalkan kayak gitu, kalau bisa begini kayaknya lebih enak ya Pak ya, Mah ya. Jadi menyampaikannya dengan kata-kata yang positif teman-teman. Karena tidak ada orang yang suka dikritik. Jadi menyampaikannya tuh lebih ke harapan Anda untuk orang tua Anda. Jangan malah nadanya seperti menyalahkan atau menyerang. Nanti takutnya khawatirnya orang tua kita akan merasa semakin defensif dan kita lagi yang jadi korban gitu. Terus dari Gunawan, idem Torik Hasan. Idem juga ya Torik Hasan.
Prayed 1426. Bagaimana menghadapi istri yang cemburu terhadap perlakuan kita kepada orang tua karena kita anak tunggal? Oke. Untuk Prayed ya. Ini sharing sedikit. Baru aja kemarin ada seorang klien, itu beliau seorang suami. Selama 23 tahun menikah sama istrinya juga pernah konseling ke saya. Istrinya ini selalu mengeluhkan suaminya mendahulukan maminya nomor 1 di atas segala-galanya. Maminya adalah ratu, maminya adalah everything. Pergi ke luar negeri pasti maminya dibawa, pasti maminya diajak. Kemanapun pasti maminya nomor 1. Beliin makanan maminya dibeliin, bukan istrinya gitu. Nah, istrinya selama 23 tahun merasa dinomor 2-kan, tidak menjadi ratu untuk di hati suaminya. Selalu cemburu dengan mertuanya. Mungkin ini masalahnya sama ya dengan Prayed ya. Oke, caranya bagaimana menghadapi istri yang cemburu? Caranya adalah ketika Anda sedang bersama dengan istri Anda, fokuslah 100%, 1000% buat istri Anda. Hati dan pikiran Anda benar-benar seluruh jiwa Anda mendengarkan dia sepenuh hati. Kemudian ketika dia punya satu keluhan atau apapun, Anda benar-benar dengerin seperti anggap dia tuh seorang ratu gitu loh. Kadang-kadang kita lupa memperlakukan orang di depan kita itu menjadi orang yang paling penting. Kita mendengarkan mereka sharing curhat karena udah kumpul setiap hari, cuman kayak angin lalu doang. Nah, ini membuat orang merasa tidak dipentingkan. So, Prayed, coba mulai sekarang dengarkan dengan sepenuh hati ketika lagi sharing sama istri Anda. Sediakan waktu khusus bersama istri, di mana tidak ada gangguan dari orang lain gitu ya. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu, waktu Anda benar-benar fokus sama dia, kemudian Anda pahami apa yang dia inginkan gitu kan. Nah, syukur-syukur dari hal seperti itu dia akan mulai sadar bahwa oh ternyata suamiku juga menganggap aku ratu kok di hatinya, bukan cuma orang tuanya aja gitu ya. Bukan berarti kita mendahulukan atau menggeser prioritas orang tua kita, enggak, tapi di depan istri coba jaga perasaan istri kita dan menganggap dia adalah orang yang paling penting. Lalu Hendra Luo, apakah hipnoterapi bisa untuk menyembuhkan atau memperbaiki toxic parent? Tentu saja bisa kok Hendra. Toxic parent maupun anak-anak yang menjadi toxic parent ini bisa banget dilakukan terapi, salah satunya hipnoterapi gitu. Untuk memutus mata rantainya, memutus pola pikiran bawah sadar tadi yang terus-menerus berlanjut, salah satunya dengan hipnoterapi. Cukup efektif kok Hendra. Di samping terapi-terapi yang lainnya juga ya. Nah, satu pesan saya untuk teman-teman semuanya, yang menjadi masalah atau yang menjadi PR bukanlah kita terus-menerus merasa terpuruk. Orang tuaku toksik banget sih. Jadi kita lama-lama kayak di live saya yang sebelumnya, jangan sampai kita merasa diri kita adalah korban. Karena kalau korban, kita tidak berdaya untuk keluar dari situasi itu. Karena korban, kalau korban kan udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi jadilah jadilah penggerak, meskipun berat ya teman-teman ya. Jadilah penggerak, jadilah orang yang take action, mengambil satu action. Kalaupun situasi di luar kita tidak bisa berubah, kalaupun orang tua kita tetap toksik, minimal dari dalam diri Anda itu melakukan satu upaya usaha untuk berdamai dengan situasi itu. Kalau masih tetap berat untuk berdamai dengan situasi itu, satu kunci yang Kak Rani pelajari ya, kadang-kadang dengan kita terus-menerus fokus dengan masalah kita, itu membuat kita muter-muter terus di lingkaran setan tersebut. Tidak menolong kita keluar dari masalah itu teman-teman ya. Terus-menerus ada di dalam masalah yang sama. Yang perlu Anda lakukan kadang-kadang adalah melakukan sebuah action. Actionnya tidak harus selalu berkaitan dengan masalah toxic parent ini tadi. Actionnya bisa apapun. Melakukan satu hal, satu aksi, syukur-syukur bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda. Misalnya mengembangkan hobi Anda, melakukan sebuah karya seni, banyak-banyak sharing, banyak-banyak berbagi. Kadang-kadang dengan seiring kita sibuk dengan karya-karya kita, sibuk dengan kehidupan kita, masalah kita tuh kayak masalah kita tuh seperti terabaikan gitu ya teman-teman ya, karena kita nggak melulu fokus dengan si toxic parent itu tadi. Contoh nih sebagai seorang psikolog, sebagai seorang terapis ya teman-teman ya, ketika saya berhenti untuk sharing sama orang-orang di sekitar, ketika saya berhenti untuk melakukan konseling, misalkan lagi nggak konseling dulu misalnya kayak gitu, saya malah justru jadi lebih fokus sama masalah-masalah yang ada di rumah saya, ya kan? Jadi semakin kelihatan sangat besar banget masalah di rumah saya. Tapi ketika saya melakukan sesuatu, saya sibuk dengan dunia saya sibuk sharing dengan orang lain, saya keluar dari zona toxic parent itu, saya
memilih untuk melakukan satu aksi untuk orang-orang lain gitu. Sekali lagi, cinta tidak melulu kita dapatkan dari keluarga, tapi cinta bisa kita dapatkan dari siapapun, dari manapun juga. Nah, ketika saya sibuk melakukan konseling, melakukan sharing untuk banyak orang, mungkin juga berkunjung ke panti asuhan, ke panti jompo, membagikan cinta dan perhatian untuk orang-orang yang membutuhkan, saya lupa dengan masalah toxic parent saya. Dan ketika saya kembali ke rumah, perasaan saya jadi lebih nyaman, saya jadi lebih bahagia dengan diri saya, dengan hidup saya. Akhirnya ya orang tua saya tetap toxic, tapi minimal saya merasa lebih oke tuh. Karena saya nggak lagi fokus dengan si pelaku-pelaku toxic parent ya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi sibuklah melakukan sesuatu yang positif teman-teman, karena dengan kita sibuk dengan hal-hal yang positif, kadang-kadang hal-hal negatif dalam hidup kita tuh akan ikut terselesaikan gitu ya, atau lama-lama respon kita akan beda menyikapi toxic parent itu dibandingkan terus-menerus berkutat dengan lingkaran setan yang tidak pernah ada ujungnya, tidak kunjung selesai gitu. Nah, oke. Sekarang masih ada 5 menit. Yuk teman-teman sharing dong tentang toxic parent Anda. Pernah nggak punya pengalaman toxic parent? Kemudian gimana sih cara Anda untuk keluar dari lingkungan toxic itu gitu? Kadang-kadang toxic parent kita dapatkan dari ayah kita, atau dari ibu kita, atau mungkin dari nenek kakek kita, atau mungkin dari tante om kita gitu. Tidak melulu harus dari keluarga inti. Atau kadang juga toksik itu bisa datang dari saudara kita, saudara kandung kita, mungkin adik kita, mungkin kakak kita, perilakunya toksik banget setiap hari. Banyak banget ya teman-teman ya. Saya banyak banget dengar sharing, dengar cerita gitu kan. Kadang-kadang saya sendiri juga mengalami, kakak saya sendiri, saudara saya gitu, setiap hari itu mengeluh hal-hal yang negatif, mengeluh tentang kehidupannya, mengeluh tentang ekonomi, mengeluh tentang keluarga, mengeluh tentang bla 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 gitu. Yang kita sendiri belum mengalami, kita sendiri punya masalah sendiri, tapi masih harus mendengarkan sampah atau curhatan dari orang lain ya. Ini terjadi di banyak orang, saya pun juga mengalami, jadi tenang aja, Anda nggak sendirian teman-teman. Nah, toksik kadang-kadang tidak melulu dari orang tua Anda, bisa juga dari orang-orang terdekat Anda, teman-teman kita mungkin, terus kemudian juga pasangan kita, mungkin saudara kita, dan lain sebagainya. Toksik bisa datang dari siapapun. Kuncinya adalah, ayo berdamai dulu dengan diri kita sendiri ya. Inner self kita harus oke dulu, sehingga kalau inner self kita oke, benteng pertahanan kita oke, emosi kita stabil, mau menghadapi masalah seberat apapun, kita tenang gitu, nggak ikut terpengaruh dengan si toksik itu ya. Meditasi membantu, itu yang saya rasakan. Iya, Kohendra, meditasi, yoga, olahraga, banyak sarana. Meditasi salah satu hal yang oke banget gitu ya. Kalau memang teman-teman bisa lewat meditasi, bisa bermeditasi, ini sangat membantu ya Kohendra. Hanya saja kadang orang tidak selalu sabar mau mengikuti prosesnya, maunya tuh yang instan gitu. Padahal kalau kita bisa menyembuhkan inner healing dari dalam diri kita sendiri, ini akan jauh lebih bagus ya. Jadi ibaratnya kita bukan menggantungkan hipnoterapis atau menggantungkan psikolog atau menggantungkan si terapis, tapi kita sembuh karena usaha dari dalam diri kita sendiri. Ini akan jauh lebih bagus. Salah satunya meditasi, yoga, lewat olahraga gitu ya. Hal-hal yang bisa untuk healing gitu. Hipnoterapi mungkin cara singkat ya, lebih singkat Kohendra, betul. Ortu saya jarang memuji, sering membandingkan dengan yang lain. Jujur itu membekas dan melukai saya. Saya sudah coba untuk bicara, tapi ortu reject masukan dari anaknya. Nah itu dia Gunawan. Terkadang masukan dari anak sangat sulit untuk diterima orang tua, ya saya paham gitu ya. It's okay kalau memang Gunawan sudah melakukan yang terbaik, ya yang penting dari sekarang dari diri kamu sendiri aja. Kita nggak bisa merubah orang lain, apalagi orang tua kita, kalaupun mereka akan tetap terus toksik. Yang penting Gunawan sendiri bagaimana deal dengan dirinya, dan kemudian melakukan sesuatu untuk banyak orang di luar lingkungan keluarga. Saya tidak menyimpan benci ke ortu Kak, tapi saya ingin hubungan ortu dan anak yang saling membangun, bukan jauh seperti saat ini. Ya, mudah-mudahan ya Gunawan ya, suatu saat ketika ada hal yang kemudian menyadarkan orang tua dan membukakan mata hati mereka, ya kita cuma bisa berdoa untuk yang terbaik. Mudah-mudahan ketika suatu saat ya dapat satu klik atau insight gitu kan,
itu akan bisa merubah segalanya gitu. Tapi yang penting Gunawan sendiri pancarkan energi yang positif, pancarkan positivity ke orang tua, ke orang-orang di sekitar, dan mudah-mudahan itu juga akan bisa berpengaruh ke mereka. Ketika satu rumah pun masing-masing sibuk sendiri-sendiri, jadi curhat kak, it's okay, nggak masalah. Ya teman-teman, ini tinggal 20 detik. Kalau teman-teman tertarik untuk topik toxic parent dan kemudian perilaku-perilaku toxic ke diri sendiri, DM ke saya ya, supaya saya tahu nanti kapan-kapan kita bahas lagi tentang perilaku-perilaku toxic ya teman-teman ya. Tapi doa saya untuk teman-teman semuanya, semoga segera keluar dari situasi ini dan mendapatkan kehidupan yang terbaik dan jadi versi diri pribadi yang terbaik. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan ya. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di live berikutnya. Thank you.